Solusi buat yang hidup di akhir zaman, jangan pernah tinggalkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Anak kita ninggalin sholat, suami kita suka bohong, istri kita ngegentak-gentak suaminya, anak kita durhaka sama kita, rezeki seret, rezeki sulit, gak ada keberkahannya, dapat duit banyak, habisnya juga cepat. Itu semua problem, masalahnya cuma satu, Bapak Ibu sekalian, karena kita meninggalkan Nabi Muhammad. Itu doang masalahnya. Kalau kita cinta sama Nabi, ikutin akhlaknya Nabi, ikutin perangainya Nabi, sunnahnya Nabi, insya Allah Allah bakal cabut itu musibah anak kita ninggalin salat. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah enggak bakal azab suatu kaum, suatu keluarga dan ada engkau Rasulullah di dalamnya. Rumah kita hidupin sunnah Nabi, hidupin cinta Nabi, hidupkan sholawat kepada Nabi. Insya Allah anak kita yang tadinya suka tinggalin sholat jadi rajin sholat. Kita yang suka kelewatan sholat, insya Allah Allah rubah jadi rajin sholat. Yang penting hidupkan Nabi di dalam rumah kita. Nabi itu bagaimana sih? Nabi itu kalau sholat berjamaah, Nabi itu kalau duduk sama keluarga baca Al-Quran, Nabi itu kalau duduk sama keluarga itu ditanya-tanya keluarganya, muasyarah bil ma'ruf, jadi laki itu yang baik sama istri. Insya Allah istri hormat sama laki. Istri kadang ngegentak sama laki, kurang ajar sama laki, lakinya lebih keras. Pak, jodoh itu, istri itu cerminan suami. Ibu lu jangan konyol. Ibu juga, suami juga cerminan istri. Hidupkan sunnah Nabi di dalam keluarga. Nabi Muhammad romantis sama Siti Aisyah luar biasa. Nabi Muhammad romantis sama Siti Khadijah luar biasa. Sampai-sampai Nabi Muhammad setelah Khadijah meninggal ketika Fathu Makkah, dari Madinah balik ke Makkah, sebelum masuk kota Makkah, ini Nabi sesuatu yang ditunggu-tunggu sama Nabi. Makkah ditaklukkan oleh Nabi. Tapi lihat cintanya Nabi sama Khadijah, sama istri tercintanya, istri yang gak pernah ngomong enggak sama suami. Nabi bilang apa? Iya. Nabi bilang itu iya. Nabi bilang ini iya. Gak pernah ngomong enggak. Begitu nyampe di kota Mekah, sebelum masuk Mekah, Nabi transit dulu. Transit di mana? Dilihatin sama sahabat. Rupanya Nabi transit ke kuburannya Siti Khadijah, istri tercinta. Apa yang Nabi lakukan? Duduk di atas batu nisan, dipegang nisan istrinya. Khadijah, lama kau tinggalkan itu Khadijah. Andainya kau masih hidup, pastilah engkau yang menjadi orang pertama membela dakwahku. Curhat kami sama Siti Khadijah. Biarpun istrinya sudah meninggal, cinta Nabi tak kunjung bersemi kepada Siti Khadijah radhiyallahu taala. Begini orang kalau menghidupkan sunnahnya Nabi. Nah sekarang tadi saya tanya, oh kalau bapak mati ibu mau nemenin nggak? Ogah bin. Pak, kalau ibu mati ibu mau nemenin nggak? Ogah. Dari hidup aja udah kelihatan. Apalagi mati. Hidup aja udah kelihatan kagak setia. Kenapa? Karena gak ada sunnah Nabi Muhammad SAW. Coba aja akhlak Nabi kita bawa. Berapa ratus ustadz, kiai yang kita temuin, berapa ratus maulid yang kita hadirin. Pertanyaannya, bapak sama ibu pulang maulid bawa apa? Jadi hadir maulid itu bukan seremonial, bukan kayak hadir wayang golek, bukan kayak hadir stand up komedi. Hadir maulid itu bukan cuma pulang terus bilang, alhamdulillah tadi berkatnya banyak. Pulang dari maulid terus ngomong, ih tadi Habib ceramahnya lucu banget. Pulang dari maulid terus ngomong, ih tadi Habib ceramahnya sedih banget. Bukan itu tujuan maulid. Pulang dari maulid itu dibacakan maulid, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal wara mantikan wa asdaq. Itu maulid mengandung pelajaran buat kita. Apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal wara mantikan wa asdaq. Nabi adalah orang yang paling lembut kalau berbicara. Nabi kalau berbicara gak pernah bohong.
Satu aja itu akhlak Nabi kita bawa ke rumah, selesai problem keluarga, betul nggak? Suami yang suka ngebohongin istri, jangan bohong lu. Yang suka ngebohongin bini, pulang dari maulid, saya dengar dari Habib, saya dengar dari Kiai tadi bilang, Nabi kalau ngomong nggak pernah bohong. Nabi kalau ngomong jujur, karena saya cinta kepada Nabi, saya harus ngikutin sunnahnya. Nah, saya mau berubah, saya kalau ngomong sekarang nggak mau bohong lagi. Pulang ke rumah nggak pernah ngebohongin ibu. Jadi kalau ngomong lembut, ibu pulang dari maulid suaminya ngomel-ngomel, iya ayang jangan marah-marah. Kalau ayang marah, aku nggak bisa tidur. Lembut ngomong sama suaminya, begitu jadi perempuan solehah. Karena apa? Karena meneladani akhlaknya Nabi Muhammad. Mari kita teladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Terapin, bukan cuma ngaji doang. Pulang dapat apa lu? Ini dapat risol. Pulang dapat apa? Ini dapat lontong. Bukan itu tujuan maulid. Pulang supaya kita bawa akhlak. Nah, itu tujuan maulid. Makanya jangan sampai salah. Kalau hadir maulid itu niat yang banyak. Saya pulang pengen cinta sama Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau cinta sama Allah, ikutin gaya hidup saya, kata Nabi. Betul, Bu? Pak, betul. Nah, kurang lebih maulid seperti itu. Jadi diadakan acara maulid seperti ini, diceritakan tentang cintanya Nabi, diceritakan tentang perhatiannya Nabi, supaya kita pulang ke rumah bawa cinta kepada Nabi. Insya Allah. Jangan salah lagi kita nitipin cinta kita. Biarkan cinta itu dipegang oleh Nabi. Biarkan rindu itu kita titipkan kepada Nabi. Biarkan kita tanam cinta kita dan rindu kita kepada Nabi, yang insya Allah nanti di yaumil kiamah kita panen cinta kita. Kita panen rindu kita kepada Nabi. Kita panen perhatian kita kepada Nabi. Insya Allah Nabi nggak bakal lupa sama kita. Nabi katakan, satu ketika Nabi lagi khutbah menceritakan tentang hari kiamat, semuanya nangis. Sahabat-sahabat senior nangis semuanya. Tiba-tiba ada orang kampung dari ujung masjid ngangkat tangan, ya Rasul, itu kiamat yang kau ceritakan, itu kapan terjadi? Nabi kalau ceritain kiamat matanya merah, melotot matanya Nabi, karena lain sama kita. Kita itu cerita tentang kiamat, ustadz-ustadz, kiai-kiai, habib-habib, cerita tentang kiamat cuma karena hakul yakin. Karena membaca Al-Quran, yakin kita ceritakan. Kalau Nabi itu sudah ainul yakin, mata Nabi udah menyaksikan neraka ketika Isra wal Mi'raj. Makanya kalau cerita itu Nabi luar biasa. Lain orang cerita pernah nikah 1 kali sama 2 kali, lain. Orang istrinya 1 terus cerita, ente kalau nikah lagi itu gula darah turun, darah tinggi turun, sembuh penyakit-penyakit, Bu. Ntar dulu, jangan tersinggung dulu, Bu. Ini saya lagi kasih contoh, Bu. Dia cerita, Bu, kalau istri 2, istri 3, nikmat luar biasa. Sekarang mau tanya, bini lu berapa? 1, bini. Bohong lu. Sama orang yang udah punya bini 2, 3, terus dia cerita, lain ceritanya, betul? Pak, betul? Ininya 1 semua sih. Sama, wah kurangnya gigi. Saya juga 1, Bu. Sieun kumitoha. Nyaho teu mitoha urang saha? Nyaho teu? Tuh sieun. Saya juga ada dalilnya, Pak. Bu, gak nikah lagi mah. Sayyidina Ali nikah sama siapa? Sama anaknya Rasul. Pernah poligami. Sieun. Sayyidina Ali kenapa gak nikah lagi? Saya sudah ngomong sama Siti Fatimah. Saya udah ngomong sama Fatimah, boleh nggak abang nikah lagi? Nangis Siti Fatimah. Aduh ke bapaknya, Rasul, ya abadi, wahai abahku, Ali pengen kawin lagi. Nabi langsung ngambil tongkat mimbar, berdiri khutbah. Siapa yang menyakiti Fatimah telah menyakitiku. Siapa yang membahagiakan Fatimah telah membahagiakan aku, kata Nabi. Sayyidina Ali dengar khutbah itu sian terjadi. Begitu Siti Fatimah meninggal, Rasul meninggal,
kawin deh. Tapi cerita itu saya nggak ceritain seharusnya. Kalau saya ceritain, ntar saya dibilang doain mertua saya meninggal. Sampai mana tadi itu? Sampai mana? Oh, Nabi lagi ceramah. Ada orang bilang, ya Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Akhirnya Rasul bilang, kalau bahasa orang Betawinya, emang lu udah siap apa buat ngadepin hari kiamat? Ini orang kampung, dia bilang, ya Rasulullah, ma'adatu laha bi kathratis shalah. Saya nggak siap ngadepin hari kiamat karena banyaknya salat saya. Wala bi kathratis sadaqah, bukan juga karena banyak sedekah. Saya nggak ada sedekah ya Rasul. Wala bi kathratis siyam, bukan juga karena banyak puasa. Ibadah saya sedikit. Saya siap ngadepin hari kiamat cuma bawa 2 bekal ya Rasul. Apa bekalmu? Bekalku cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Cintamu kepadaku, Allah akan kumpulkan engkau bersama yang kau cintai. Cintamu kepada Muhammad, Muhammad yang akan menemanimu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pulang kali ini, maulid kali ini pulang bawa cinta kepada Nabi. Amin ya Rabbal. Sebagai penutup, kalau cerita panjang lebar kagak ada ceritanya, kurang nikmat. Cerita itu di dalam ceramah bagaikan garam di dalam masakan. Masakan kalau nggak ada garamnya enak gak? Nggak enak. Ada satu cerita ini, mudah-mudahan cerita bisa membawa semangat untuk kita umat Muhammad mencintai Nabi Muhammad. Cerita ini terjadi di kota Mesir, di Baghdad. Di dalam kitab Syaraful Anam, bahwa di kota Mesir sana ada satu keluarga Yahudi yang hidup berdampingan dengan orang-orang Muslim. Rupanya tetangga Yahudi ini ada kiai yang punya kebiasaan setiap minggunya bikin acara maulid Nabi, hari raya kelahiran Nabi. Sampailah ini kiai di bulan Rabiul Awal, kiai bikin acara maulid besar-besaran, lain sama maulid tiap minggu. Nah ini orang Yahudi, kalau kiai lagi bikin acara maulid, dia kepo. Dia bakal buka jendela, dia liatin, dia dengerin dari awal sampai akhir. Ini siapa sih? Ini Muhammad. Tiap minggu yang dibaca itu lagi. Karena maulid itu kan dikarang pakai bahasa Arab. Orang Mesir itu bahasanya bahasa Arab. Jadi orang Yahudinya ngerti apa yang dibaca. Lain sama kita main vokal baca maulid. Kita mengerti juga kagak. Kadang-kadang yang vokal juga kagak ngerti apa yang dibaca. Nah ini di Mesir, ini orang Yahudi, dia perhatiin dari awal sampai akhir. Dia dengerin maulid Nabi. Penasaran, ini Muhammad. Tiap minggu ulang tahun. Orang yang saya tahu ulang tahun setahun sekali. Ini tiap minggu orang ulang tahun. Sampai akhirnya pada saat bulan maulid, kiai bikin maulid gede-gedean. Lain sama acara maulid tiap minggu, diundang orang dari luar kota, dia bikin makanan banyak. Ini perempuan makin penasaran, perempuan Yahudi. Sampai dia tanya sama suaminya, ayah, ini orang lagi bikin acara apa sih? Suaminya bilang, ini orang lagi merayakan hari raya ulang tahun Nabi mereka, yang kita kenal dengan nama Muhammad. Ulang tahun rupanya. Iya, soalnya setiap minggu dibacain biografinya, hidupnya bagaimana, lahirnya bagaimana, diceritain semuanya. Akhirnya nih perempuan setelah acara maulid besar-besaran, dia tidur membawa kondisi hati yang penasaran. Siapa sih Muhammad? Di dalam tidurnya dia mimpi melihat satu kondisi yang sama dengan kondisi yang dia lihat di pagi hari. Acara maulid di tempat yang sama, di rumah kiai yang dia lihat di pagi hari. Cuma pas dia lihat di jendela, dia lihat ada satu perbedaan.